wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam program Kulepa, walaupun masih eh, 4 orang ya. Kita bersama-sama di majlis ini, mudah-mudahan tetap kita lanjutkan apapun yang ada, ya kita ngaji Quran aja sambil menunggu Ustaz Saifullah hadir. Ada juga mungkin jamaah-jamaah lain yang barangkali sedang di perjalanan atau sedang menuju untuk membuka gadgetnya, baik laptop maupun handphonenya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua dan para sahabat semuanya untuk ngaji di malam hari ini sebagaimana yang menjadi program rutin kita di malam Ahad, kajian tentang bagaimana kita mempelajari cara membaca Al-Quran secara benar, secara tartil. Dan alhamdulillah kita sudah membahas dari mulai di beberapa pekan lalu ya kalau nggak salah, sudah mulai masuk ke kajian tentang sifatul huruf ya. Sebelumnya makharijul huruf sudah dibahas beberapa kali pertemuan dan alhamdulillah mungkin sebagian kita sudah mulai mengenal gitu, walaupun butuh untuk murojaah pendalaman. Yang mudah-mudahan Allah terus istiqamahkan kita untuk makin mencintai Al-Quran, menjadi sahabatnya Al-Quran dimanapun kita berada. Dan tentu jangan lupa kita selalu berselawat kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga selawat untuk keluarga beliau, para ahlul baitnya, istri-istri dan juga tentu keturunan dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita pun termasuk umat yang terpilih ya menjadi para penegak sunnah Nabi kita SAW, sehingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Alhamdulillah sambil insya Allah Ustaz Saifullah sudah hadir juga insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz Saifullah sudah bersama kita. Jadi kita tentu ya selalu menyisipkan doa-doa untuk para guru kita sebagai bentuk takzim kita pada mereka yang sudah berbagi ilmu waktunya dan juga tentu hikmah-hikmah yang didapatkan dari setiap pertemuan. Begitu banyak alhamdulillah yang kita dapatkan. Mudah-mudahan inilah salah satu upaya kita makin mencintai Allah dan Rasulnya dengan cara kita terus mempelajari syariat ini. Dan di malam ini sebagaimana biasa kita akan kembali mempelajari Al-Quranul Karim dari bagaimana kita membacanya dengan tartil ya. Karena memang ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, "Warattilil Qur'ana tartila," dan baca Al-Quran dengan penuh tartil ya. Dan ini dalam surat Al-Muzammil ya. Dan ini alhamdulillah kita sudah setidaknya untuk menunjukkan betapa kita mencintai Al-Quran dengan cara mempelajari membacanya sesuai dengan tajwidnya. Dan di 2 pekan lalu ya kita sudah membahas, saya nggak bisa hadir waktu itu karena baru pulang dari Medan, tentang sifatul huruf ya. Insyaallah Ya, kalau salah ya, sifatul huruf. Baik, kita mulai saja. Mudah-mudahan juga jamaah yang lain tidak ada kesulitan untuk gabung di majlis di malam hari ini. Memang malam minggu ini hanya orang tertentu nih yang memang terpilih, Masya Allah ya, menyempatkan di mungkin sebagian orang berlibur atau mengisi waktunya dengan keluarga. Tapi alhamdulillah selain dengan keluarga tentu kita selalu menyempatkan untuk belajar Al-Quranul Karim. Baik, saya persilakan Ustaz, tafadhol masykuran. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah
pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali setelah beberapa pekan. Pekan lalu saya tidak bisa join karena ada beberapa agenda, dan saya mohon maaf atas ketidakhadiran saya di beberapa waktu lalu. Tapi insya Allah apapun apa namanya yang telah ditakdirkan, mudah-mudahan niat kita sama-sama belajar di sini Allah berikan, Allah catat sebagai salah satu keistiqomahan kita dalam mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita mulai kajian Khulaifah kita kali ini dengan baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat buat kita, buat orang-orang terdekat kita, buat tetangga kita, buat orang banyak. Ada hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sekali lagi saya mohon dibukakan, diikhlaskan kita baca suratul Fatihah buat diri kita masing-masing, buat keluarga kita, buat saudara-saudara kita, buat guru-guru kita, buat seluruh anggota Majelis Keluarga Indonesia. Mudah-mudahan disehatkan badan kita semua, dipanjangkan umur kita dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena belakangan kalau nggak salah yang namanya ada KLB ya, ada KLB campak atau tampak atau apa ya bahasa kitanya? Campak, Ustaz. Campak ya. Anak saya sampai sekarang belum masuk dari bulan Ramadan. Dari sebelum bulan Ramadan di sekolah anak saya itu ada yang kena campak, ada yang kena juga cacar gitu. Akhirnya betul. tidak masuk. Masuk sebentar, cuma 2 hari kalau nggak salah setelah Idul Fitri, dan diliburkan lagi sampai sekarang. Jadi sekolahnya PJJ semua, ya Allah. Mudah-mudahan tidak, wabahnya segera selesai lah ya. Amin. Baca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa bin niyyati syifa wa salama wal afiyah wa dhatil bala min dari dunya wa la dari akhirah. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah hikmataka wanshur alaina min
خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, bukakanlah atas kami hikmahmu dan limpahkanlah untuk kami dari hasanah rahmatmu, wahai yang maha pengasih dan maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan masuk kepada pembelajaran sifatul huruf ya. Nanti Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa berkesempatan untuk nyatet silahkan catat, kalau enggak ya nanti akan dikirimin PDF-nya. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwasanya kalau kita belajar itu mencatat itu sebagai tali kekang supaya nggak hilang kemana-mana. Makanya biasain nanti walaupun dikasih file diulang lagi, dicatat lagi begitu ya, supaya melekatnya benar-benar melekat. Saya sebelumnya ingin menyapa Dr. Vicky. Apa kabar Dr. Vicky? Ini dokter kita ini sekarang lagi sibuk-sibuknya berarti ini, lagi ada KLB ini. Masya Allah. Mas Munandar, sehat Mas Munandar. Terus Ibu Meli, gimana kabarnya Bu Meli? Alhamdulillah sehat Ustadz. Sehat, Semoga alhamdulillah. Ustadz juga sehat. Amin. Amin. Bu Dedarmi. Sehat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Admin sambil saya minta ini ya, minta dibukain apa namanya? Akses barusan tuh minta. Teh Nadia gimana, sehat? Lagi gendong adiknya, lagi megang anak. Oh, anaknya umur berapa Teh? 2 tahun lebih dikit Ustadz. 2 tahun lebih. Saya hari apa kemarin? Waduh, hari Selasa dari Subang Teh saya. Oh iya, nggak ke Bandung Ustadz? Iya, lewat pulangnya lewat Bandung. Cuma lewat doang. lewat doang Sering Ustadz. sama temen apa namanya di UPI gitu. Oh iya, Masya Allah. Kira sama Pengen istrinya, ketemu semua nodok istrinya mah. udah kesorean gak enak. Enak sama istri kemarin. Oh iya, Masya Allah. Wah ini kan lagi bawa anak istri pengen ke rumah Teh Nadia, cuman udah agak kemalaman jadi gak enak kan. Gak apa-apa bener Ustadz. Oh, Teh Nadia di mana sih memang Bandungnya? Di Turangga deket Trans Studio Mall. Oh lah, ya ampun. Iya, masuk tol Buah Batu deket. Sambil saya nanti mau ada jual itu tuh rumah di Setiabudi Regensi. Oh serius? Iya, rumah Ustadz, ada rumah Ustadz di situ. Oh iya. Kira Ustadz mau Itu kan di deket sih. iya. Masya Allah. Tempat siap. Ibu Fauzana, Kefhat, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap. Ibu Nunu, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ustaz, baik. Assalamualaikum. Ibu Reni Wijayanti, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, sehat wa'afiyat. Ibu Eni. Assalamualaikum Ustaz. Maaf. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini saya masuk yang satu lagi pakai apa ini ya? Saya mau ngirim ini. Share. The host is not allowing sharing for this meeting. Saifullah udah co-host, Tat. Yang satu lagi, saya apa ya? Kok sini nggak ada namanya?
Sebentar. Salah masuk Dua-duanya ada Zoom kali. namanya. Kenapa? Ada namanya, Ustadz, dua-duanya itu. Ada namanya dua-duanya? Ya, yang satu LP3H, yang satu bawahnya admin MKI. Oh, saya admin NKI. Itu saya dua-duanya. Hah? Coba saya Saifullah 2 ya. Join. Oh, salah. Oh, itu Kang Nanda dua-duanya. Oke, terima kasih Mas Nanda. Sama-sama Pak Ketua. Ketua apa ini? Bentar ya, Bu. Bismillah, saya sharing dulu. Besok hukum kita akan bahas yang lagi viral nih besok ya. Oh, saya nggak bisa share. Host disable attempts screen share. Yang saya pulah 2. Mas Nanda. Sudah close semua kok itu. Host disable attended screen share. Bentar. Tapi nggak ada gambarnya Ustadz, yang saya puluh dua. Iya, saya mau udah buka file, saya mau share. Disable saya. Kebanyakan kali hostnya kali ya. Bisa Iya. dilihat, Nggak ngaruh, Ustaz. mengaruh ya. Aulia, kamu kan pengen lihat itu Bunda nih. Gimana? Udah, Tat, udah. Udah. Kuncinya udah ketemu udah. Oke. Udah ketemu ya? Oke, kita. Kalau nggak bisa saya yang keluar nih. Bisa aja ente. Nah, bisa. Sifatul huruf. Ya. Oke. Udah benar. Romannya, nah udah nih. Kira sinyalnya jelek. Apa? Atau mau share dari aneh. Sekali.
kayaknya ke nggak bergerak, Ustaz. Hang kenapa? itu kayaknya nggak bergerak, Hang. Iya. Ya, Hmm, sinyalnya nggak hijau. Kenapa? Sinyalnya kurang. Jadi nggak kebuka-buka. Padahal pakai pakai IndiHome. Apa IndiHome-nya emang lagi Lagi keluar rumah berarti nggak di rumah. Indigo? Baik, Bapak Ibu sekalian sambil buka nih ya. Eh, saya tutup dulu sebentar. Kemarin masih ingat ada yang kita pelajari, ada sifat huruf apa aja? Ada 5, Ustadz. Yang kemarin kita pelajari? Yang berlawanan. 10 sifat yang berlawanan. Kemarin baru yang berlawanan ya. Iya, yang berlawanan. Yang berlawanan berapa sifat kemarin? 4 ya? 5. 5. Oke, yang kelima itu yang apa? Yang tawasud, itu tengah-tengah ya, tengah-tengah yang berlawanan. Iya. Oke. Yang berlawanan berarti kemarin baru 4 tuh, karena yang satu tengah-tengahnya. Tapi sifatnya kemarin kita sudah pelajarin ada 5. Yang pertama apa? Hamas. Hamas. Baik. Ih, lama sekali Mas Nadar. Yang pertama hamas, yang kedua Dikirim ke Mas Nadar aja, Ustaz. iya ya. Lawannya hamas? Syiddah. No. Lawannya hamas. Jahar. Betul. Jahar. Lawannya hamas jahar. Lanjut. Setelah itu apa? Syiddah. Syiddah. Lawannya syiddah? Rohwa. Rohwa. Antara keduanya? Tawasud. Hah? Tawasud. Tawasud. Tawasud apa? Antara Syiddah dan Rohwa. Iya, antara syiddah dan rohwa. Dalam hal sifat itu berarti tengah-tengah antara syiddah dan rohwa. Tapi dari segi bahasa tawasud artinya Tengah-tengah. Tengah-tengah kalau di perlombaan ada apa namanya? Wasit. Sering kali juga di apa namanya di dalam sifat huruf itu tawasud sering kali juga dikatakan baini ya. Sering kali juga dikatakan baini ya. Ya. Jadi tawasud itu ada beberapa ini juga mengatakan baini ya. Itu. Ini saya coba lagi ya. Soalnya tadi saya ngirim karena filenya kebesaran kali ya. Jadi saya ngirim ke Mas Nanda juga nggak masuk. Ya, udah masuk ya? Ada, Ustaz. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita coba mengulang lagi. Sifatul huruf secara definisi artinya apa tuh? As-sifatu kaifiyatun talhaqul harfa inda khurujihi min makhraji. Sifat itu adalah karakter atau bagaimana cara gitu. Suatu huruf ketika dia keluar dari makhrajnya. Jadi huruf itu ketika dia keluar ada karakter-karakternya. Nah, ini yang kita pelajarin. Kalau kemarin sudah ada 5 sifat. 5 sifat, berarti 4 sifat yang berlawanan ya. Nah, untuk sifat yang berlawanan ada berapa? Ada 8 sifat, ingat. Ada 8 sifat. Sifat-sifat yang memiliki lawan itu mutabaddatun. Mutabaddatun. Coba ulangin. Mutabaddatun. Iya. Datun. Pakai syiddah. Di atas dalnya ada syiddah. Mutabaddatun.
datun. Mutaddadatun. Datun. Syiddahnya itu di atas dal. Mutado, masukin ad. Mutabod, gitu. Oh, di atas Mutabod, dal. Oh, ya, mutaddadatun. ya. Mutabod, datun, ya. Nah, kemarin kita sudah belajar yang pertama jahar. Jahar itu punya lawan katanya adalah sifatnya hamas. Jahar apa? Jahar artinya tertahannya udara atau nafas, ya. Jadi jahar itu tertahannya nafas atau udara. Lawan kata dari jahar ada hamas. Al-hamsu. Artinya apa? Keluarnya nafas atau keluarnya udara. Nafas. Ya, keluarnya nafas atau keluarnya udara. Yang ketiga yang kemarin kita sudah pelajari adanya sifat adalah syiddah. Asyiddatu. Ya. Artinya apa? Tertahannya suara. Oke? Ingat. Yang keempat, rokhawah. Bahasa Arabnya ini ar-rokhawah. Artinya apa? Mengalir Suara. Nah, kalau tadi tertahan, sekarang mengalir. Ya. Ini mengalirnya ya. Oke. Nah, kemarin kita juga belajar tawasud. Tawasud itu apa? Tawasud adalah sifat yang adanya antara syiddah dan rokhawah. Atau biasa juga disebut bukan bayinah nih ya, bainiyah. Maaf ini salah. Bainiyah. B-A-I niyah. Ini yang kedua nih N ini. Bainiyah ini ya. Yang ini N nih. Bainiyah. Ulangi sekali lagi. Iya. Bainiyah. Ya, ini bahasa Arabnya ya. Al-bainiyah. Al-bainiyah. Iya. Oke, baik. Kemarin kita sudah belajar 4 yang berlawanan. Sekarang dengan satu sifat atau wasit yang di tengah-tengah antara syiddah dan rokhawah. Hari ini kita belajar lagi 4 lagi sifat yang saling berlawanan. Yang pertama isti'la. Isti'la. Iya, sama-sama disebut isti'la. Isti'la. Nah, ingat di belakang ini ada hamzah, jadi sukun hamzah dimatikan. Bahasa Arabnya al-isti'la. Nah, ini bahasa Arabnya ya. Nanti saya share di grup juga. Apa artinya isti'la? Itu artinya tebal. Tebal. Gimana nih caranya tebal? Pangkal lidahnya diangkat dikit. Betul, udah pinter nih. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu semua, kalau yang namanya tebal, gampang. Ujung nih pangkal lidah itu diangkat. Nah, itu pasti tebal tuh suaranya. Ya, nanti setelah ini kita lihat nih huruf-huruf apa aja sih yang isti'la, gitu ya. Oke. Kemudian yang keenam ada sifat namanya istifal. Apa? Istifal. Istifal itu lawannya isti'la. Kalau isti'la tebal, istifal tipis. Kalau isti'la pangkal lidahnya itu keangkat, kalau istifal itu pangkal lidahnya rendah. Dia turun. Oke. Ingat, ada yang terangkat, ada yang rendah. Nah, sekarang yang ketujuh, itbaq. Ya. Nah, gitu ya. Artinya apa? Artinya melekat. Nah, apa sih yang melekat? Ini permukaan lidah kita. Kalau terangkat permukaan lidah, terangkat melekat ke apa? Ke langit lah. Langit yang atas. Nah, itu namanya itbaq. Nah, itu sifat itbaq. Yang ke-8 adalah infitah.
Infitah. Infitah artinya Terpisah. terbuka. Kalau tadi permukaan lidahnya terangkat, kalau ini enggak terangkat, rendah dia di bawah. Ya, permukaan lidah atas tuh, namanya permukaan berarti atas ya. Nah, ini permukaan lidah. Oke. Jadi hari ini kita sudah menamatkan 8 sifat yang berlawanan, dan ini wajib dihafalkan yang berlawanan ini. Ya, sifat-sifat yang memiliki lawan. Mutabaddatun. Oke, sifat mutabaddatun. Nah, ini mutabaddatun ya. Yang pertama ada jahar, yang kedua ada hamas, yang ketiga ada syiddah, yang keempat ada rakhawah. Selanjutnya antara syiddah dan rakhawah ada namanya tawasuk, atau bisa disebut juga al-baini. Yang kelima ada isti'la, artinya lebar. Keenam artinya istifal, artinya tipis. Yang ketujuh itbaq, artinya melekat. Yang kedelapan infitah, artinya terbuka. Al-Fatihah, pembukaan. Al-Fathu, terbuka. Fatah, buka. Al-infitah, artinya terbuka. Nah, lanjut nih. Kita lihat. Terus huruf hijaiyah berdasarkan sifatnya apa aja sih? Yuk kita lihat yuk. Nih. Huruf hijaiyah berdasarkan sifat-sifatnya. Alif itu sifat. Jadi satu huruf, Bapak Ibu semua, satu huruf itu bisa memiliki beberapa sifat. Kita lihat ya. Alif sifatnya rakhawah. Itu mengalir. Dia juga apa? Jahar. Iya. Terus yang ketiga dia istifal. Yang keempat infitah. Coba kita lihat nih. Rakhawah, jahar, istifal, infitah nih ya. Kelihatan? Kelihatan nggak ini? Enggak ya? Kelihatan. Coba saya gedein lagi sedikit. Kelihatan. Oke, saya gedein dikit. Nah ini. Rakhawah, jahar, istifal, infitah. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ingat, rakhawah tadi artinya apa? Suaranya. Mengalir. Ingat, mengalir. Jahar artinya? Jelas. Tertahan. Kalau dalam Tertahan sifat, ya. Tertahan. Jelas tertahan. tertahan udara. Ya. Jadi enggak ada itunya. Enggak gitu. Enggak gitu. Tapi kalau tertahan, jahar itu tertahannya nafas atau udara ya. Ingat, kalau rakhawah mengalirnya suara. Nah, istifal apa istifal? Istifal itu rendah. Tidak turun. Rendah. Tipis. Artinya tipis. Nih, tipis. Rendahnya pangkal lidah. Terus infitah artinya Terbuka. Terbuka. ini bisa dilihat nanti dari makhorijul huruf yang pernah kita pelajari. Gimana sih lidahnya? Jadi ketahuan tuh. Kalau kita sudah bisa membaca karakter sifat, maka ketika kita kemarin ngelihat gambar si makhorijul huruf, tanpa ngelihat ini kita udah tahu, oh ini itbaq menempel gitu kan. Oh, ini jahar nih gitu. Oh, ini infitah nih begitu. Jadi ketahuan infitah terbuka gitu. Nah, yang ba juga syiddah. Syiddah artinya Tertahan suaranya. iya, suaranya tertahan. Jadi enggak mengalir ya. Enggak mengalir. Ingat, kalau syiddah dan rakhawah suara. Kalau jahar dan hamas
Nafas. nafas atau udara ya. Udara. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Nah, ini bisa dilihat tuh huruf hijaiyah berdasarkan sifat-sifatnya. Iddah, jahar, istifal, infitah ya. Yang sudah kita pelajari. Kalau qalqalah sudah biasa ya. Nanti ada yang namanya tidak berlawanan. Ini maksudnya kalau qalqalah dan lain-lainnya. Tapi yang wajib untuk sifat-sifat itu kita pelajari yang berlawanan. Ya. Nah, ini kita mau lihat alif dan ba dulu nih. Ba ada syiddah. Yang kedua ada Jahar. jahar. Yang ketiga ada istifal. Istiqah, Yang keempat ada infitah. kita, Yang kelima ada qalqalah. kalau Ya. Saya mau nanya nih, Bapak Ibu, mungkin nggak kalau adanya satu huruf dia ada istifal, ya, terus ada lawannya infitah apa? Itbaq. Itbaq. Iya. Yang satu istifal tipis, tapi yang satu lagi itbaq. Mungkin nggak? Kayaknya enggak ya. nggak mungkin ya. Tipis. Ada yang jawab mungkin nggak? Satu pangkal lidahnya rendah, satu lagi Panggilannya rendah. permukaan lidahnya terangkat. Coba Iya. ya. Coba kita lihat. Ada nggak ya istifal dan itbaq? Adakah? Deng 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 deng. Istifal. Istiqah, itbaq. Tidak. Tidak. Tidak ada ya. Tidak ada. Karena apa namanya? Berlawanan. Kalau itu susah. Ya, sulit nanti. Istifal tipis, itbaq Melekat. nempel. Tebal. Nah, kalau yang bareng sama itbaq apa sih? Nah ini, yang bareng sama itbaq itu isti'la. Isti'la sama itbaq itu biasanya, betul kan? Shad, dad, ta itu isti'la dan itbaq. Jadi kalau yang bacanya tebal itu berarti permukaan lidahnya terangkat ya. Iya, bukan permukaan. Ya. Ya, jadi kalau isti'la terangkatnya pangkal lidah, barangnya sama terangkatnya permukaan lidah. Itu mungkin. Tapi kalau tadi istifal tipis, lidahnya di bawah, terus sama itbaq kan susah ya, lidah kita semuanya di bawah, tapi yang belakang mau naik begitu sendirian, kan susah ya. Karena lidah dia kan begini, lidah. Kalau lidah begini agak susah. Oh, nah kita peragain deh. Kita coba peragain lidah kita yang depan di bawah, yang belakang ke atas. Nggak keluar Susah suara. Nggak bisa. Susah. Iya, susah ya. Jadi kayak kan orang mau dicekik, betul ya? Kayak orang dicekik, jadi kayak udah nggak punya nafas lagi, nggak punya kekuatan lagi untuk bernafas apa ya begitu. Gitu, yang depannya turun, yang belakangnya ketutup. Begitu tuh. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi kita kalau sudah paham betul 8 sifat yang berlawanan, maka kita akan mudah melihat. Jadi sifat-sifat itu apa aja sih? Kalau sudah ada istifal biasanya infitah. Kalau sudah isti'la biasanya itbaq. Iya, kayak gitu. Nah, terus kalau rokhawah dan hamas, kalau rokhawah bisa isti'la, bisa istifal juga. Rokhawah kan mengalir ya. Ya kan? Rokhawah itu mengalirnya suara. Bisa istifal, bisa isti'la juga. Nanti
Gimana kita caranya? Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan menyandingkan huruf-huruf ini nih, alif, hamzah, itu dengan makhorijul huruf. Tapi kalau sekarang masih beda halaman ya. Kita lanjut ke yang kedua nih. Yang kita cari huruf hamzah tadi. Huruf hamzah, ini kan makhorijul hurufnya ya. Nih lihat, turun kan? Ya kan? Kita lihat hamzah. Hamzah atau alif. Mengalir. Istifal, tipis, infitah, terbuka. Betul ya berarti ya? Rokhwah mengalir. Jahar tertahan, tidak ada suara, tidak ada nafas. Istifal, apa tadi? Istifal apa? Tipis. Sudah turun. Tipis. Infitah, Terbuka tipis. terbuka. Nah, itu tadi alif. Sekarang kita lihat makhorijul huruf ba. Makhorijul huruf ba nih ya. Tuh. Makhorijul huruf ba. Oke. Ada itbaknya nggak di sini? Ada itbak nggak? Itbak. Ada? Itbak itu malah lengket nggak ada. Iya. Itu lidahnya itu yang mana ya Ustaz? Yang Ini. mana? Itbak sini. Yang merah itu yang merah bawah itu apa Ustaz? Lisan, lidah. Segini Oh, lidah lidah. itu yang merah ini lidah. Ya, Oh. ini lidah. Ini rongga nih, rongga. Al-jauf, ini kan al-jauf. Ini khoisyum. Ini syafatain. Mas ingetin lagi nih. Ini Berarti nggak syafatain. ada ya? Khoisyum. Ini al-jauf. Ini al-halq. Ini al-lisan. Ya. Iya, Jangan iya. sampai jumpa ini makhorijul huruf. Karena dari makhorijul huruf udah hafal betul nih letak-letak lisan, letak-letak makhorijul huruf semuanya. Baru kita masuk ke sifatul huruf. Nah, nanti karena kita sudah dewasa lah ya, sudah matang semua, belajarnya bukan melihat tulisan ini dihafalin ini bukan. Tapi kita lihat nih, kita lihat gambar. Oh, yang namanya itbaq berarti lengket yang ini loh. Yang ini loh, yang ini loh. Jadi kita bisa mempraktekkan sendiri dan melihat sendiri sehingga kita hafal tuh. Tergambar semuanya. Sekarang kita lihat to ya, to nih. Kita lihat to ya. Ya, kita lihat to. Ingat? Gambarnya sudah ingat? Yang ini? Iya, Sudah direkam? Sudah direkam? udah. Oke, kira-kira sifatnya apa aja? Pangkal lidah terangkat. Sifatnya, ya. Pangkal lidah terangkat berarti idrak. Apa? Istilah. Istilah. Ya, terus. Istilah. Nah, melekat Lengket ini apa? di langit. Iya. Bo. Lihat, bak. Itbaq. Jahar apa jahar? Jahar tertahannya udara. Jahar tertahannya Tertahannya udara. iya, udara atau nafas ya. Oke, kalau sudah Tidak itu suara, tertahannya suara. iya. Jadi tertahannya lidah, tertahannya nafas, tertahannya suara. Kalau tertahannya nafas yang kemarin, yang gini ya, po, jangan sampai ada nafas, po gitu. Misalkan ada po nyembur gitu nafasnya itu salah berarti kita. Tapi kalau tertahan nafasnya berarti tertahan suaranya juga itu po. Nah itu benar, nggak ada hembusan nafas. Nah yang tadi isti'la itu ketika ujungnya begitu, belakangnya pangkal po. Nah itu kan tebal. Nah itbaq nempel po, ya itu masuk tuh. Syiddah,
Jahar, isti'la, itbaq. Nah, kalau qalqalah udah tahu kan ya, baju di toko, ba, jim, dal, ko, dan kof. Oh. Itu mantul, memantul. Op, pok, gitu ya. Bop, pok. Nah, qalqalah. Ini sifat yang nanti nih, yang belum kita pelajari. Yang belum kita pelajari, tapi kita sudah tahu sih, biasanya sudah tahu. Tapi belum kita pelajari di sini. Karena hari ini kita harus menamatkan 8 sifat yang saling berlawanan plus 1 tawasud atau bainiyah ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya buka sharing tanya jawab gitu, coba saya minta Ibu Reni bisa Ya, open? Ustaz. Bisa? Ya. Oke. Ibu, ada 8 Ibu plus 1 Ya. yang di tengah-tengah. Coba sebutin 4 dulu. Dan Ibu Seperti itu ya. sekali ininya apa namanya Ya. artinya sama lawannya langsung. Lawan Oh, sifat. sama lawannya berarti 8 maksimal ya. Nggak usah 8, saya minta 4 dulu. 4. Jahar, Jahar artinya apa? ketahannya udara, ketahan yang ini udara atau nafas. Oke. Betul. Lawannya apa, Bu? Lawannya keluarnya udara ya berarti. Hamis. Ya. Hames, keluarnya Iya. udara. Hames. Iya. Ya, pertama jahar, yang kedua lawannya Hames ya. Jahar lawannya hames. Oke. Yang ketiga Kemudian syiddah. Syiddah itu artinya? ketahannya suara, ketahanan suara atau ketahanan suara. Terus lawannya ini rokhawah ini. Rokhawah artinya? Iya, rokhawah, mengalirnya suara. Iya. Antara keduanya syiddah dan rokhawah ada apa itu? Sifat ini apa namanya, tawasud. Iya. Banyak juga dikenal sama apa selain tawasud? Apa tadi, Bainiyah. Bainiyah. Iya, bainiyah. Baina kan artinya antara. Bahasa Arab baina artinya antara. Baina. Nah, ini baini antara keduanya. Siap Ibu Reni. Gitu maksudnya. Makasih Bu Reni. Sama-sama, terima kasih kembali. Sama Bude Darmi nih, saya mau ngetes nih Bude Darmi. Bude Darmi. Ya, Ustaz. Ayo Bude Darmi, saya pengen Bude Darmi 4 lagi yang terakhir tuh, ayo coba. Saya ini jatan cuma baru sampai 5, rokowa sama tawasud. Jadi yang 3 terakhir tadi saya belum, Ustaz. Oh, belum ya? Iya, Belum. saya baru 5 sampai baru 5 apa aja coba? Saya mau tes. hames, jahar, sidah, rokowa, tawasud. Jahar apaan Bude? Jelas ya. Oh, itu bahasa ininya. Sifatnya. Sifat jahar itu artinya tertahannya nafas. Oh iya, tidak ada udara keluar ya? Betul. Kita cobain aja nih yang namanya jahar. Kayak bak kan jahar tuh. Bak. Jangan sampai ada udara keluar. Ba gitu. Misalkan ada keluar ba. Nah, itu salah tuh. Kalau ba. Tapi kalau ba, nah itu betul. Coba, Bude. Ba. Ada nafas nggak? Ya. Ba. Nggak nyembur ya? Nah. Sekarang lawannya jahar apa, Bude? Allah. Tertahan berarti ada udara ya? Iya, yang ada udara. Apa? Sok ya, sok. Bukan huruf. Sifatnya apa namanya? Tadi kan jahar. Lawannya sifat jahar.
saya Hah? Ustaz, maaf. Ha? Dari ha, Ha, ha. ha, hamas. Oh, astagfirullahaladzim. Jadi hamas ya, Sifatnya hamas. hamas. Nih, Saya kita hamas. contohin nih, Bude. Ayo kita contohin. Ha kecil, yang ha nih. Coba, ha. Ha, ha, Ya. Ha. Ada nafas nggak, Ha. Bude? Ha, Ada keluar udara. keluar udara. Sama, coba, ba. Kalau ba ada nggak? Ba, enggak ada. Iya, Ketahan. jadi kalau ba itu jahar, kalau ha, hamas ya. Hamas ya. Oke, Bude, terima kasih. Semangat, Bude. Ah. Semangat. Tinggalan nih. Saya mau Ya. tanya lagi nih, Bude. Yang lain ya. Ibu Meli boleh? Ya Ustadz. Ibu Meli pasti udah tahu. Ibu Meli, yang 4 selanjutnya. Segini aja udah bisa. Isti'la. Isti'la itu apa? Isti'la itu terangkatnya pangkal lidah atau tebal. Lawannya apa? Istifal. Istifal. Artinya? Rendahnya pangkal lidah atau tipis. Terus? Kemudian ada itbaq. Itbaq. Artinya? Itbaq itu berarti langit-langit lidah lengket atau melekat. Iya, dengan Langit-langit lidah apa? Permukaan lidah melekat ke langit-langit. Iya. Lawannya apa itbaq? Lawan itbaq itu infitah. Ya, infitah. Apa artinya? Berarti kebalikannya rendahnya permukaan lidah. Bias karena rendah berarti kan terbuka tuh ya? Ya, terbuka. Terbuka. Alhamdulillah. Terus saya mau makasih Ibu Meli. Sama-sama Ustadz. Terima kasih. Bu Nur Meli? Bu Nur Meli? Bisa? Iya, Pak Ustadz. Iya. Bu Nur Coba. Meli, saya mau tanya. Iya. Kalau apa namanya huruf kho itu hamas atau jahar ya? Kho. Jahar ya? Kho, coba kho. Kho. Ada suara kan? Ada suara. Ada Ada nafas. nafas ya? Ada nafas apa? Ya. Ada nafas. Kalau ada nafas apa? Hamas. Kalau ada nafas, hamas. Iya, jadi kho itu hamas ya. Hamas tuh. Jadi kita begini, Bapak Ibu semua, kalau kita baca ba itu kan nggak ada nafas, berarti jahar. Tak ada semburan nafas atau udara, berarti hamas, gitu ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi karakter. Karakter itu kan sifat ya. Karakter dari huruf hijaiyah. Iya, iya. Oke? Iya. Makasih Bu. Sekarang saya mau nyoba tanya lagi Ibu Fauzana, bisa open mic atau masih simak-simak? Ada suara. Siap, Ustaz. Siap. Bu Fauzana, kemarin ikut nggak Bu Fauzana yang awal? Ikut. Ikut. Oh, berarti tahu dong. Yang 5 ya? Ya, yang 5. Yang 5 kemarin. Coba. Jahar, hamas, siddah, rokhawah, sama tawasud. Iya, tawasud. Tawasud itu antara apa sih sebenarnya? Antara siddah sama rokhawah. Antara siddah dan rokhawah. Yang mengalir itu rokhawah atau siddah? Yang mengalir itu rokhawah. Rokhawah. Alhamdulillah. Aduh, pinter-pinter ini. Makasih Bu. Alhamdulillah. Barakallah. Makasih Ustaz. Iya, sama-sama. Teh Nadia masih gendong anak? Hadir.
Anira, ya Allah. Eh, Nyimak ya Allah. Teh ini Nadia, aduh udah yang ya. tadi dong Teh Nadia, ingat nggak? Gimana Ustaz? Yang 4 sifat yang barusan kita pelajarin itu apa aja? Yang Awal kemarin apa sudah yang terakhir? Awal apa yang terakhir? Yang yang 4 terakhir. yang terakhir. Ya, yang 4 terakhir tadi. Istilah itu pangkal lidah tebal. Istighfal. Saya ingatnya itu fal, jadi lidah jatuh ke bawah lidah tipis. Oke. Itbak, lidah melekat tebal. Itbak. Lawannya itbak? Invita, lidah terbuka. Masya Allah, alhamdulillah. Barakallahu fiik, Masya Allah. Senang Amin. saya pada pintar-pintar. Baik Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nih saya mau nanya. Berarti penting nggak ya kita mengingat yang namanya makharijul huruf, penting nggak? Penting. Penting Ustadz. Penting banget ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, walaupun kita sehari ini sudah masuk ke sifatul huruf, saya berharap Bapak Ibu masih tergambar itu. Dari depan apa? Asyafatai. Ya, Fatai. ya, masuk ke hidung. Khoy. Aisyum. Lalu ada al-jauh. Lalu ada al-lisan. Lalu ada terakhir al-halq. Itu saya harap gambar-gambar ini nih, Bapak Ibu semuanya sudah bisa terekam. Karena kalau sudah terekam, Bapak Ibu sudah bisa mengidentifikasi hak itu apa. Hak itu hak begitu. Pertama begitu ya. Hak, oh ada nafas, berarti ini hamas gitu kan. Kalau udah ada hamas, nggak mungkin dia sifatnya satu lagi hamas dan jahar, itu nggak mungkin tuh karena berlawanan. Jadi satu huruf tidak boleh ada dua sifat yang berlawanan. Misalkan huruf H itu sifatnya hamas dan jahar, nah itu nggak boleh, itu pasti salah. Nanti tadrib selanjutnya ya, ulangan saya akan tes nih, dan butuh kejujuran Bapak Ibu semua. Huruf ini sifatnya apa aja begitu. Gitu. Jadi satu huruf biasanya ada 4-5 sifat gitu, dan itu harus ditulis masing-masing. Gimana cara kita hafalnya? Ini dengan melihat gambar, kita identifikasi. Kalau pangkalnya naik berarti isti'la, kalau menempel berarti itbaq. Nah kalau udah itbaq ya biasanya ada isti'la, kan begitu tuh. Jadi gampang ya, insya Allah gampang ya. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu ada yang mau ditanyain nggak? Seputar Huruf-hurufnya Pak Ustadz nggak dikasih contoh. Oh ini, Bisa. oh ini. Jadi begini, huruf ini nih hurufnya ada semua ini, alif, ba, ta, jim, ha, itu ini kita fathah semua ya, a, ba, ta gitu ya. Ini hurufnya nih, huruf alif, a, itu apa aja sifatnya, ada 4, ada rokhawah, ada jahar, istifal. Ini ba, sifat hurufnya apa? Ada syiddah, jahar, istifal. Setelah ini saya kirim di grup ya. Oh iya. Saya kirim di grup. Nanti seperti biasa, kalau bisa di print supaya nanti bisa dipelajari, dilihat lagi. Ya Bu Ustaz. Mudah-mudahan nanti habis ingat ya kurikulum kita. Pertama makharijul huruf. Setelah itu sifatul huruf. Setelah sifatul huruf, hukum nun mati itu masuk tajwidnya tuh. Nanti di-spill cara baca tajwidnya. Cara baca si idgham bagaimana. Kenapa kita baru masuk hukum nun mati? Karena kita sudah ngerti khoisyum kemarin. Khoisyum ada yang akmal,
ada yang kamil, ada yang nakis, ada yang lupa ya, ankos. Oh, iya. Ayo jangan lupa dong. Jangan lupa dong. Bapak Ibu, jangan sampai lupa itu. Ayo dong, kita pengen meningkat terus nih. Makhrajul huruf jangan sampai dilupain. Setelah itu sifatul huruf baru masuk ke hukum dan mati. Enak Bapak Ibu, kalau misalkan kita baca Al-Quran, kita udah tergambar nih. Ini ketika kita baca Al-Fatihah, letaknya di sini-sini, sifatnya begini-begini, begitu. Enak gitu. Itulah yang kemudian kenapa baca Quran itu menjadi syifa, menjadi obat. Karena apa? Iya, baca Quran jadi obat. Karena apa? Ketika dia mengalirkan nafas. Nafas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semuanya bergerak tuh. Ada yang di sini, ada yang di sini, semua tuh bergerak. Coba kalau bacanya. Begitu doang. Semuanya baca. Begitu. Begitu-gitu aja. Ya, tidak bergerak gitu. Otot-otot di kepala ini tidak bergerak. Tidak tersentuh jadinya, kita bacanya juga biasa-biasa aja. Seperti itu. Ya, demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khairan katsiran. Ilmunya berkah, Masya Allah, tabarakallah. Amin. Mudah-mudahan kita makin mahir ya membaca Al-Quran. Dan ini baru tahapan-tahapan awal saja. Nanti insya Allah di pekan depan masih tetap sifat huruf ya. Karena masih butuh latihan terus nih Ustaz kayaknya. Karena metodenya kalau tidak tadi dengan cara bertanya kemudian langsung menghafal itu biasanya ini langsung nerap ya. Kalau ditunda-tunda, udah ini akan gantikan dengan kesibukan lain, aktivitas lain. Tapi kalau langsung ketika di forum kajian ini kemudian kita langsung mempraktekannya, insya Allah akan lebih mudah menghafalnya. Dan Insya Allah nanti besok setelah kita ketahui yang berlawanan dan tidak berlawanan, kita coba buka, kita coba praktekin setelah semuanya sudah tergambar, Ustaz Falis. Ya mungkin di grup bisa dibuat PR-PR latihan di rumah masing-masing, Ustaz. Jadi terasa nanti di grupnya biar hidup terus bagaimana kita setoran ya, jadi sebenarnya melakukan murojaah terus gitu ya, latihan terus, terlibat terus gitu kan, dan dengan itu mudah-mudahan akan lebih mahir lagi gitu. Karena orang yang mahir dengan Al-Quran itu al-mahiru bil Quran itu apa Ustaz? Masa pertil bararah ya, Ustaz yang mulia insya Allah ya. Baik, jazakallah khairan sesuatu yang sudah berbagi ilmu di malam hari ini, malam yang tentu mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan sakinah untuk kita semua. Oh, Teh Nadia mau nanya, memang sudah tidur anaknya nih? Lagi punggung ini anaknya. Masih kayaknya sambil ini jalan-jalan nih kayaknya. Enggak, ini di punggung saya, anaknya juga di kamar. Ustadz, ini mau tanya, kan ada istilah ismat tertahan, itu masuk ke sifatul huruf yang ini atau gimana Ustadz? Ya, nanti itu ismat itu ada di sini ya. Itu tidak masuk karena jarang sekali penerapannya. Nanti ada ismat dan izlaq ya, ini di bawah nih. Nanti saya kirim tuh, tapi tidak dibahas karena kurang bersinggungan langsung sama pengucapan-pengucapan. Nanti akan kita bahas, maksudnya saya pengen Teh Nadia, teman-teman semuanya sekarang kan 8. Nah, dihafalin itu dulu. Nah, setelah itu baru memiliki lawan juga saya akan bahas juga. Tapi sebelum masuk ke memiliki lawan, nanti baru kita masuk ke ismat dan izlaq. Tapi ismat dan izlaq itu tidak akan kita bahas secara mendalam karena memang jarang bersinggungan gitu. Oh, jarang dipakai gitu? Jarang ada? Iya. Oh iya. Ada, cuman jarang. Makanya itu kita lebih pakai yang berlawanan di tadi yang 8 tadi.
Untuk yang ismat dan idlak itu jarang sekali. Tapi saya berharap yang dipahami itu yang ini, yang apa namanya, yang 8 tadi untuk yang 8. berlawanan. Ya. Iya. Seperti tabel yang saya sampaikan tadi. Saya sampaikan di grup juga kok. Ya Ustadz, syukron. Afwan. Akhirnya dia udah loncat aja ke yang ini ya. Pelan-pelan deh Nadia, biar nggak kelolodan nanti, kalau bahasa ini nggak kelolodan. Pernah kedenger dong tapi nggak paham Ustadz. Insya Allah di sini kita paham. Iya. Insya Allah. Saya ini baru dengar tuh Ustaz ada istilah itu. Baru dengar hari ini nih, malam ini. Jangan dipakai sekarang, bisa kelolodan nanti. Pelan-pelan aja. Kalau kelolodan tahu nggak? Bude Dani kelolodan tahu nggak? Kepelak Ustaz di sini. Tahu. Jadi kalau tahunya Bude tuh, tahu kukus itu, tahu Cina tuh kok makannya bukan digigit tapi langsung satu tuh. Iya, Pelaknya. Barakallahu fiik. Pelan-pelan di sini semesternya aman lah ya, tidak ada semester ganjil semester genap di sini ya, tenang aman gitu. Nggak ada akal ya. Aman. Saya Jangan pokoknya ikut-ikut gini. belajar. Kalau lupa lagi kita merojaah lagi dari awal. Ulang lagi ya. Pokoknya semuanya ini ibu-ibu, pokoknya saya pengen banget semuanya tergambar ya, bukan hafal tapi tergambar di sini. Tergambar. Iya. Masya Allah, alhamdulillah, syukran jazakallah khairan, Ustazah. Dan jangan lupakan besok kita akan kembali berjumpa dengan Ustazah ya, temanya sangat menarik gitu ya, karena tema tentang yang sedang viral di jagat media sosial saat ini ya, tentang ya ada seorang ustadz gitu ya. Wow, nanti kita bahas besok insya Allah bersama Ustaz Saifullah, tema tentang kajian hukum. Dan siapkan mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin yang sudah mengganjal karena mungkin sudah tersebar juga ya Ustaz ya, sudah tahu ya. Masya Allah. Baik, alhamdulillah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum hadanawikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا